Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi yang kurang mantap kawannya. Ini dari media online Demokrasi News dengan judul Dugaan Kiai di Jember cabuli santriwati. Misteri kamar khusus pakai fingerprint. Karenge. Terdapat sebuah ruangan khusus dilengkapi dengan akses fingerprint di lantai 2 Pondok Pesantren Al Jalil 2 yang berada di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember. Lokasi ini menjadi tempat diduga terjadinya pencabulan dari Kiai Muhammad Fahim Mawardi selaku pengasuh pondok pesantren tersebut dengan ustazah hingga santriwati. Dugaan tersebut terungkap saat HA, istri Fahim, membongkar peristiwa terkait dengan dugaan pencabulan tersebut. Perempuan yang dikerap disapa Ibu Nyai itu memberanikan diri datang ke kantor polisi selaku korban perselingkuhan antara suaminya dengan seorang ustazah serta mengadukan perbuatan cabul terhadap banyak santriwati di bawah umur. Menurut Ibu Nyai, dugaan hubungan gelap itu terbongkar bermula dari sebuah insiden mendadak yang terjadi begitu saja pada Sabtu 4 Januari 2023. Sekitar jam 23.00 tengah malam, peristiwa tersebut terjadi di kamar khusus di lantai 2 pondok pesantren. Sepengetahuan Ibu Nyai, kamar khusus itu dibuat untuk ruang podcast sebab suaminya aktif mengunggah konten tentang agama di YouTube. Namun beberapa waktu belakangan sering dipakai Kiai Fahim tidur. Kamar menggunakan teknologi, pintu dipasangi fingerprint juga nomor password tertentu. Bunyai sendiri tidak diberikan akses. Tapi beberapa santriwati justru punya akses, ungkapnya Minggu 8 Januari 2023. Ibu Nyai kemudian menceritakan peristiwa pada Sabtu malam. Ia mendengar ada seseorang yang mengedor-ngedor kamar khusus tersebut. Dia pun memeriksa situasi dengan mengintip dari jendela, sebab sangat terasa janggal terjadi keributan tengah malam di lingkungan pesantren. Dia kemudian melihat ada seorang santriwati turun dari tangga dengan gerak-gerik kesal, sebab dia terlihat membanting pintu kamar seorang ustazah. Ibu Nyai saat itu keluar dari kamar menuju teras rumah. Dia berpapasan dengan suaminya yang terlihat tergesa-gesa. Ibu Nyai menanyakan soal keributan apa yang terjadi di lantai 2, tetapi dijawab tak terjadi apapun. Saya tanya ada apa, kok kayaknya ada masalah. Terus suami saya mengelak, tidak ada apa-apa, tutur Ibu Nyai. Ibu Nyai bercerita, wajah Kiai Fahim terlihat muram dan langkah kakinya cukup cepat bergegas pergi. Saat itu suaminya menuju kamar ibunya. Ibunya kemudian curiga atas peristiwa tersebut sebab dia tak dilibatkan oleh suaminya itu. Kecurigaannya semakin menguat karena terus diabaikan dan sang suami tak menjawab pertanyaannya sama sekali usai keluar dari kamar ibunya. Dia menilai ada persoalan yang sedang disembunyikan, apalagi suaminya sudah berubah sikap. Berbulan-bulan Ibu Nyai minim mendapat perhatian secara lahir maupun batin. Perubahan perilaku disebutnya semenjak Kiai Fahim menyatakan punya hasrat berpoligami, ingin punya istri sebanyak mungkin, bahkan jika bisa sampai 9 orang istri. Suami saya tidurnya di lantai atas. Kalau ke kamarku hanya kalau ambil baju. Hubungan kami tidak harmonis semenjak beberapa bulan lalu. Katanya ingin punya istri lagi. Satu, dua, tiga, empat, dan kalau perlu 9. Sejak itu, saya kalau dikatakan untuk nafkah lahir dan batin sangat kurang sekali, ungkap Ibu Nyai. Keesokan pagi hari, usai insiden keributan lantai 2,
Ibu Nyai memergoki santriwati yang semalam menggedor pintu kamar ustazah malah mendatangi ibu mertuanya. Ia tidak diberitahu bahan perbincangan mereka, hanya yang terlihat bahwa santriwati itu sedang menangis. Siang harinya, si santriwati sudah tidak berada di pesantren. Ibu Nyai lantas mengetahui baru saja yang bersangkutan diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Kiai Fahim bersama ibu mertua. Ibu mertua saya bilang habis pulang dari mengantar salah satu orang santriwati yang sambil nangis-nangis, kata dia. Diam-diam, Ibu Nyai memberanikan diri naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar khusus. Ketika berkesempatan melihat suaminya sedang tidur di kamar lantai 1, ia tak bercerita bagaimana bisa memasuki kamar tersebut. Ibu Nyai kemudian melihat isi HP Kiai Fahim. Di dalamnya terdapat belasan file rekaman suara laki-laki dan perempuan yang mengeluarkan desaan khas orang sedang berhubungan intim. Ibu Nyai mengenali suara kedua orang tersebut. Suara lelaki di rekaman yaitu suaminya, sedangkan yang suara perempuan adalah ustazah. Ada rekaman, ya, maleh. Ada rekaman suara ciuman, desahan, percakapan, dan lain-lain. Saya cek file rekaman tertanggal 25 November 2022. Berarti hubungan mereka sudah lama. Saya pun kaget, urai Ibu Nyai. Ibu Nyai kian terkejut saat mendapati kontak telepon orang lain di HP suaminya yang diberi nama spesial, yakni dengan istilah Saujati. Ibu Nyai tahu kata asal bahasa Arab itu digunakan untuk memaknai sebutan yang berarti wahai istriku. Kontak telepon bernama Saujati itu setelah diperiksa olehnya ternyata berisi nomor seluler yang sama dengan milik ustazah. Hal ini spontan menyentaknya. Ibunya kemudian mendatangi ustazah itu untuk menanyakan status hubungannya dengan Kiai Fahim. Benar saja kecurigaannya tentang suaminya terjawab dari mulut ustazah langsung. Selain itu, ustazah juga mengakui soal pintu kamarnya yang semalam digedor-gedor. Ustazah bercerita ia sedang dilabrak santriwati yang cemburu karena turut menjalin hubungan bersama Kiai Fahim. Dijawab jujur jika malam itu ustazah satu kamar di ruang khusus dengan Fahim. Kemudian yang gedor-gedor pintu si santriwati karena cemburu, beber Ibu Nyai. Selebihnya, Ibu Nyai tak menceritakan lebih jauh soal kejanggalan yang ia dapatkan. Dia mengatakan HP suaminya telah ia serahkan ke polisi. Untuk HP suami saya sudah diamankan, itu yang saya serahkan ke polisi. Pungkas HHA mengakhiri pernyataannya kepada awak media. Bagaimana respon Kiai Fahim? Kiai Fahim menuding balik Ibu Nyai sedang gencar memfitnahnya. Istrinya itu dianggap memainkan sandiwara lewat tuduhan perbuatan cabul. Saya bertaruh, kalau punya bukti yang katanya mencabuli atau apalah bahasanya, saya berani jalan jongkok dari Jember ke Jakarta telanjang bulat. Saya bersumpah, wallahi saya berani seperti itu, ucapnya. Lelaki yang kerap membagikan konten soal agama ke YouTube dengan channel Benteng Akidah itu menyebut telah mentalak istrinya, walaupun belum ada putusan cerai resmi di pengadilan agama. Kasus ini sedang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Jember usai pengaduan dari HA. Penyelidik mulai mengumpulkan data dan bahan keterangan. Jadi ibunya ini berkonsultasi mau melakukan pengaduan. Karena Pak Kiai disebut sering kalau malam memasukkan santriwati ke dalam ruangan khusus. Masuknya dari malam, keluarnya dini hari. Tutur Kanit PPA Ibtudiah Vitasari. Ibtudiah Vitasari mengatakan sebanyak 15 santriwati diwajukan untuk divisum. Namun baru 6 orang saja yang sudah diperiksa di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Kami menunggu hasil pemeriksaan medis dari dokter, jadi mohon waktu, tutur Vitasari. Di sisi lain, Kiai Fahim juga akan diperiksa oleh polisi. Kuasa hukum Kiai meminta penundaan pemeriksaan karena kesehatan kliennya yang drop.
Dia memastikan kliennya akan siap diperiksa pada Selasa 10 Januari 2023. Kawan, bagaimana ini? Itu informasi ya yang tadi saya sampaikan, yang saya bacakan. Kalau memang ini Pak Kiai melakukan apa yang disampaikan oleh istrinya, nah ini ngeri, ngeri. Kenapa ngeri? Karena remaja-remaja ya, putra-putri yang tadi niatnya belajar ilmu agama di pondok pesantren dengan harapan orang tuanya itu adalah agar anak-anak ini sukses, memiliki akhlak yang mulia dan sebagainya. Tapi kalau memang cerita ini benar, pondok pesantren ini sangat mengerikan. Bukannya mengajari tentang akhlak, agama, tentang masa depan yang lebih baik. Ini malah menghancurkan masa depan ya, orang. Ngeri kalau begini, kalau ada pesantren begini, kawan. Akhirnya orang nanti jadi ragu memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren untuk belajar agama. Dan begini, makanya saya juga berharap agar kepada saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putri, kalau mau memasukkan ke pondok pesantren, lihat lihat dulu pondok pesantrennya seperti apa. Karena saya yakin sebagian besar pondok pesantren itu mengajarkan tentang agama, akhlak dan sebagainya. Baru kali ini ada ya pondok pesantren yang begini, anunya, ketua pondok pesantrennya. Ini tentu mengerikan, kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya, kawan.